sebenarnya nggak tepat ya, karena kan nggak sesuai indikasi dan tidak mengobati penyebab cemasnya. Itu cuma memberikan efek rileks sementara doang. Tapi udah selesai kita minum obat, tetap aja cemas. Halo Sobat Tribun Tangerang, kembali lagi bersama dengan saya Johanita dalam program Sapa Dokter bersama dengan Tribun Tangerang dan Rumah Sakit Sinkarolo Sumarekon Serpong. Nah, hari ini kita akan membahas batas limit yang sangat jelas antara overthinking dan anxiety atau kecemasan. Bersama dengan saya di sini sudah hadir Dr. Emilia Kusnaidi, spesialis kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Sinkarolo Sumarekon Serpong. Halo Dr. Emi. Halo. Apa kabar dokter? Baik, terima kasih. Gini dok, ini kan banyak banget ya dok. Ya, karena kita suka bercanda, overthinking gitu-gitu. Aduh lagi overthinking nih gitu. Atau kalau misalnya mau makan apa ya, terus teman sebelahnya, mau makan aja pikirnya pakai sampai berlebih gitu kan. Nah, sebenarnya dok, perbedaan pada overthinking yang masih normal dengan anxiety disorder secara klinis itu apa sih dok? Oke, jadi kalau misalnya overthinking itu sebenarnya kecemasan yang wajar gitu ya. Baik, itu level yang masih bisa ditolerir gitu ya? Betul, jadi misalnya pemicunya jelas nih, besok saya mau ujian. Ya, oh ya cemas ya, wajar ya kita ya susah-susah tidur dikit. Nah, tapi kalau overthinking biasa setelah ujian udah tuh cemasnya hilang. Oh selesai. Iya. Oke. Jadi ya udah gitu ya. Pemicunya selesai, udah kita selesai. Tapi kalau misalnya kecemasannya berulang-ulang terus, terus kemudian hampir setiap hari dalam waktu 6 bulan. Udah mulai ada gejala-gejala fisik nih, setiap cemas kita jadi deg-degan, keringat dingin, pengen muntah, mual. Itu sebenarnya udah jadi tanda-tanda waspada ya. Apalagi kalau sampai udah ganggu aktivitas sehari-hari. Misalnya gara-gara cemasnya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nge-freeze. Oh baik. Ataupun malas kerja, menghindari tempat umum, menghindari rekan kerja, menghindari anak sendiri, itu udah jadi red flag banget tuh. Mungkin itu udah ada tanda-tanda gangguan tuh. Beda ya, jadi kesannya dengan overthinking. Jadi kalau overthinking pemicunya jelas, kalau udah selesai, oh ya balik lagi seperti semula. Tapi kalau misalnya pemicunya nggak jelas nih, cemas karena apa nggak jelas, tapi kok kayaknya udah selesai tetap cemas, nah itu yang beda ya kayaknya ya. Oh itu yang membedakan dari tingkat level bahayanya gitu kali ya. Baik. Nah banyak orang merasa relate dengan overthinking. Tadi dokter sudah kasih bahasan dan juga penjelasan bahwa overthinking itu dan kecemasan itu kan ada bedanya. Sebenarnya kan kelihatan jelas kalau sesuatu penyebabnya sudah selesai terpenuhi. Berarti kan misalnya ujian selesai berarti kan selesai ya cemasnya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba ada perasaan tetap rasanya nggak enak, terus resah gitu kan, dan nggak jelas penyebabnya, itu berarti kecemasan yang levelnya sudah di atas overthinking. Nah, pada saat kapan sih dok kita tuh harus segera minta bantuan, mungkin ke psikiater atau mungkin bisa ke ke pembimbing rohani atau dan sebagainya gitu ya dokter ya? Oke, jadi biasanya nih orang-orang datang ke psikiater yang pertama kalau sudah ada paling sering muncul tuh gangguan tidur. Oh baik. Jadi itu udah di atasnya overthinking banget berarti ya? Overthinking yang udah terlalu lama biasanya akan menyebabkan insomnia, susah tidur, akan susah tidur. Jadi biasanya nih kalau misalnya kita tidur jam 10 langsung tidur. Ternyata pada orang-orang yang overthinking sudah mengarah ke gejala kecemasan yang lebih serius, mungkin mereka nggak langsung tidur loh. Jam 11, jam 12 otaknya masih jalan muter terus. Itu yang pertama mereka keluhin tuh biasanya, tidurnya nggak enak. Ataupun kalau tidur keputus-putus. Jadi jam 2, jam 3 nanti bangun. Kepikiran gitu. Lagi, nggak bisa tidur. Pas tidur juga rasanya pasti resah ya, nggak nyaman karena bangunnya ya nggak enak gitu ya. Nyenyak tidur. gitu ya dok ya? Betul. Kemudian biasanya yang paling sering kalau kecemasannya itu durasinya udah nggak wajar. Kalau misalnya nih, baik lagi, besok saya mau ujian. Biasanya sih saya cemasnya kalau normal aja nih, 1-2 hari menjelang ujian. Ya. Deg-degannya gitu ya dok ya? Iya, susah tidurnya ya dikit-dikit lah ya, 1-2 hari menjelang ujian. Tapi kalau misalnya 1 bulan sebelum ujian aja udah cemas tiap hari,
Oke. Nah itu kita udah mulai tanda-tanda juga nih. Kenapa ya kira-kira? Oke. Oke, baik dok. Ada beberapa kasus nih yang bilang gini dok, saya tidur aja tuh pakai mikir gitu loh. Nah itu apakah tanda seseorang itu mengalami overthinking atau tanda-tanda gangguannya ya bisa cuma gangguan kurang nyenyak tidurnya atau bagaimana dok? Jadi dia merasa bahwa dalam kondisi tidur aja dia tuh tetap mikir gitu loh dok. Itu menurut dokter gimana? Oke. Memang ada orang seperti itu ya dok ya? Ya ada aja sih. Sebenarnya kan kita bilang kalau sudah mengalami gangguan kecemasan. Kalau memang dalam tanda kutip sudah mengalami gangguan ya secara harafiah ya. Iya. Satu, gangguan tidur, gangguan makan nggak enak kepikiran terus, tidur nggak enak kepikiran terus. Terus kemudian misalnya udah ada gejala fisik, yang tadi saya bilang tuh kadang-kadang kalau misalnya kita kepikiran kok ngerasanya mual, deg-degan, perut kembung ya paling sering tuh pasien-pasien tuh. Kemudian misalnya jadi gangguan fungsi juga seperti menghindari kerjaan, banyak tidur di rumah aja, malas ngapa-ngapain, mau ketemu orang juga enggan. Jadi gangguan yang memang sudah mengganggu hidup sehari-hari. Itu baru kita bilang, oh ini kayaknya sih udah menuju ke arah gangguan ya. Karena untuk diagnosis juga kita ada durasinya. Gitu. Durasi waktu yang harus dipenuhi. Jadi nggak bisa nih kita bilang, oh cuman baru seminggu, oh ini udah pasti nih gangguan kecemasan. Enggak, jadi memang udah ada durasinya. Biasanya kalau menurut buku tuh dalam 6 bulan most of the time. Jadi hampir tiap hari 6 bulan ngalamin gangguan-gangguan itu. Jadi itu udah harus benar-benar waspada ya dok? Iya. Udah harus butuh pertolongan, datanglah minimal ke psikiater gitu ya dok ya? Betul. Oke, jadi sebenarnya juga nggak bisa diabaikan juga ya dok, kayak nggak bisa tidur, tiba-tiba deg-degan, terus kadang tadi dokter bilang mual, kayak mungkin kayak asam lambungnya mau naik, padahal sebenarnya itu bukan gitu ya dok ya? Tapi beberapa buku tuh mengatakan naik asam lambung tuh berhubungan loh dengan kecemasan juga. Oke, baik. Karena kan biasanya kita bilangnya body and mind ya. Jadi tubuh dan pikiran memang berhubungan gitu ya. Jadi memang ada beberapa teori kecemasan itu bisa mengakibatkan pemicu asam lambung memang. Jadi bukan cuma sekedar makanan yang asam atau kafein atau enggak, tapi ternyata bisa juga. Ya. Baik, kalau saran dokter nih, kan sekarang banyak anak muda, teman-teman di luar sana tuh yang merasa kok kayaknya kalau ngeliat dari gejala yang dokter tadi jelaskan itu ya, kayak gue janjian overthinking gitu ya. Saran dokter apa sih kalau untuk kita tuh bisa ngelepas itu semua gitu, minimal at least belum sampai ke psikiater dulu, misalnya itu terjadi misalnya di malam hari atau memang dia tidak memungkinkan untuk pergi ke psikiater dulu, itu ada nggak sih dok pencegahannya dulu untuk yang dini banget yang awal? Oke, biasanya kalau sedang cemas ya, biasanya kita minta untuk latihan napas dulu, breathing exercise namanya. Jadi memang breathing exercise itu ada step-stepnya ya. Jadi kita menarik napas dalam hitungan waktu tertentu, berapa detik, ditahan berapa detik, kemudian dihembuskan berapa detik. Itu diulang beberapa siklus. Tujuannya supaya aktivasi saraf-saraf tubuh supaya lebih tenang. Oh, relax ya dok ya. Jadi untuk memicu relax ya. Ataupun kita bisa coba mengalihkan distraksi dulu nih dengan melakukan hal-hal yang kita sukain. Misalnya nih, kalau Mbak hobinya apa? Jalan-jalan sih dok, menjajan. Iya, misalnya nih ya kita lagi cemas, ya boleh lah kita jalan-jalan ya. Kan itu bisa dilakukan sendiri gitu, bisa kita ke mall cuci mata. Ataupun misalnya ada yang hobinya nonton drakor, ada yang hobinya baca buku. Kalau masih bisa didistraksi, ya udah kita coba distraksi dulu. Ya, tapi kalau misalnya sudah sampai nggak nyaman ataupun udah ganggu sekali, mungkin itu sudah ada tanda-tanda kita udah melakukan hal-hal yang kita sukai nih, yang tadi kita bilang udah distraksi, udah coba breathing exercise, udah melakukan hal-hal yang kita suka, tapi kayaknya nggak membaik nih, itu kayaknya memang udah mesti ada tanda-tanda sih. Apakah kita harus mencoba hal-hal yang lain, coping-coping yang lain yang lebih sehat, ataukah mungkin kita udah ada waktunya untuk konsultasi ke profesional. Baik. Jadi setidaknya minimal kayak latihan pernafasan atau meditasi atau yoga mungkin ya dokter ya. Boleh banget. Jadi itu untuk deteksi awal atau pencegahan awal atau pertolongan pertama lah ya. Kalau mengalami hal itu gitu ya. Nah, cuma gini dok, banyak orang nggak sadar bahwa
ternyata yang dia rasain itu adalah tanda kecemasan atau anxiety disorder yang memang harus diwaspadai gitu kan ya dok ya. Sebenarnya di level yang tadi dokter bilang itu tuh kayak sudah mulai jantung berdebar, asam lambung naik, kemudian sering kayak keringat dingin keluar dan sebagainya gitu ya dok. Nah tanda-tanda gejala ini kan banyak orang bilang, aduh apa gue kecapean ya gitu ya tuh kayaknya sering abai ya, banyak dari kita tuh sering abai. Nah saran dokter gimana sih kalau misalnya ini harus diinget nih, ternyata itu adalah tanda kecemasan. Jadi yaudah lo pertama kali harus apa? Apakah harus stop dulu dari semuanya atau gimana dok? Oke, jadi kalau misalnya pada orang-orang yang memang belum aware sama kecemasannya, biasanya agak susah sih ya. Iya dok, karena kan batasnya kan limitnya tipis banget ya dok ya. Iya, paling biasanya yang notice itu orang sekitarnya. Seperti misalnya, kok kamu kayaknya cemas banget, itu kan harusnya nggak perlu dicemasin ya. Kayaknya nggak pikir sejauh itu deh. Kenapa kamu mikirnya seperti itu? Biasanya tuh orang-orang sekitar kita yang pertama kali notice. Orang-orang kita sendiri biasanya jarang. Kalau misalnya udah ada gejala fisik, itu biasanya orang lebih notice. Ya, karena ya kalau gejala fisik kan lebih kerasa ya. Makanya tadi bilang, apa ini kecapean? Iya gitu ya. Karena kan suka merasa kecapean aja kali ya. Makanya gitu banyak tuh beberapa pasien yang udah kemana-mana dulu sebelum akhirnya ke psikiater. Dia udah ke penyakit dalam, dia udah ke THT, dia udah kemana, sampai akhirnya nggak ditemuin apa-apa loh, ternyata bisa jadi gangguan. Kalau misalnya sudah terganggu fungsi sehari-harinya, gangguan itu kan kita udah masuk mental illness sebenarnya. Tapi kan ada grade-grade-nya tuh, yang ringan, sedang, berat gitu ya. Dan si gangguan kecemasan ini cukup unik ya. Dia bisa berkembang jadi panic attack yang lebih full blown lagi lah gejala fisiknya. Bisa juga jadi gangguan kecemasan mix depresi. Jadi memang biasanya nggak cuman kalau overthinking pasti jadi cemas, nggak gitu. Ada juga yang overthinking, cemas dulu tapi nanti jadi panic attack. Ada juga yang dari overthinking jadi cemas, jadi OCD. Oh iya. Iya, ada juga. Ada juga yang dari overthinking, cemas, jadinya ujung-ujung depresi dan cemas. Gitu sih memang ya. Jadi bahaya banget kalau misalnya itu didiamin ya dokter. Betul, ya. Untungnya tapi kayaknya anak-anak zaman sekarang udah lebih aware ya. Iya. Iya, jadi mungkin karena dokter tadi kan sempat ingetin ya, saya juga sempat menggarisbawahi bahwa kadang diri sendiri tuh nggak sadar kalau sedang merasa overthinking atau kecemasan yang berlebihan. Jadi kita kalau misalnya ngerti nih, kan kita udah tahu nih semua nih penjelasan dokter ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada di sekitar kita, teman-teman kita atau keluarga yang memperlihatkan gejala tersebut, ya sebaiknya diingetin gitu nggak sih dok? Gitu atau mungkin diajak ngobrol dulu atau bagaimana gitu ya? Iya, baiknya sih gitu ya. Tapi tentu aja tanpa judging ya. Karena kan memang untuk stigma mental illness itu masih cukup tinggi. Jadi memang baiknya adalah kita ngajaknya ya kita ngomong dengan baik dan memang atas perhatian ke dia. Karena memang, saya lihat kok kamu kayaknya cemasnya berlebihan ya. Kira-kira kamu butuh nggak ada orang yang bisa diajak diskusi, misalnya mental health profesional seperti psikolog atau psikiater. Tuh. Siapa tahu dengan ngobrol ataupun konseling, kecemasannya bisa jadi berkurang loh. Tuh. Jadi kita highlight kondisi dia tanpa mengecilkan kondisinya. Jadi jangan sampai malah dia jadi lebih merasa bahwa kayak dijudge gitu ya dok ya. Betul. Oke baik dok, kalau misalnya nih dok, teman-teman ini udah banyak yang care dan aware gitu ya, lalu kemudian datanglah ke dokter Emil dong gitu ya. Kira-kira penanganannya dari dokter itu kalau dari Rumah Sakit Sinkarolo Serpong seperti apa awalnya dokter? Oke, karena saya psikiater ya. Saya ngomong dari perspektif psikiater ya, kalau dari perspektif psikolog mungkin berbeda lagi. Jadi kan memang kondisinya beda-beda ya. Meskipun diagnosisnya cemas kan kita harus lihat cemasnya seperti apa. Apakah masih bisa kita dengan konseling psikoterapi aja? Apakah sudah butuh obat dan konseling psikoterapi gitu sih. Sebenarnya yang paling fokus utamanya adalah konselingnya ya, psikoterapi ya saya bilang ya. Untuk mengurangi cemasnya, kita memperkuat copingnya, kalau cemas harus ngapain, kalau cemas harus diapakan emosinya, pengelolaan emosinya seperti apa. Sebenarnya fokusnya itu.
Obat itu fungsinya hanya untuk bantu aja sih sebenarnya. Heeh. Obat itu hanya fungsinya kan untuk bantu bikin emosinya lebih cemasnya berkurang. Stabil gitu ya dok. Betul, sehingga pengelolaan emosinya lebih baik. Kalau kita lagi cemas, kan cenderungnya kita nggak bisa mikir ya. Iya dok ya. Otaknya udah udah takut terus gitu ya dok ya. Bener, otaknya udah bingung terus. Jadi kalau misalnya pendekatannya sebenarnya, kalau misalnya cemasnya masih bisa lumayan dikontrol, ya kita nggak usah kasih obat. Kita bisa dengan konseling psikoterapi aja. Tapi kalau misalnya cemasnya udah mulai hebat, udah dicoba dikontrol tapi tetap nggak membaik, nggak bisa dikontrol, ya mau nggak mau kita harus pakai obat. Harus diingat memang obat itu tapi sifatnya hanya bantu dan sementara saja. Kalau kondisinya sudah membaik, ya obatnya akan dilepas. Oh baik. Nah terkait obat yang tadi dokter bilang, kadang-kadang tuh ada suka yang gini dok, misalnya nggak bisa tidur karena banyak pikiran dan sebagainya. Akhirnya udahlah aku bantu dengan minum obat tidur gitu, atau obat penenang gitu ya. Aduh besok harus meeting nih gitu kan, besok harus meeting, terus pagi ini belum semuanya bisa kebaca semua materi-materi meetingnya. Lalu dia minum obat penenang karena dia merasa itu perlu. Kira-kira gimana dok? Kalau dengan obat-obat seperti itu yang mungkin tanpa rasa, sekarang obat kayak gitu kan juga dijual bebas kan ya dok sekarang gitu loh dok. Menurut dokter gimana? Sebenarnya nggak tepat ya, karena kan nggak sesuai indikasi dan tidak mengobati penyebab cemasnya. Itu cuma memberikan efek rileks sementara doang. Tapi udah selesai kita minum obat, tetap aja cemas. Gitu. Kalau yang kayak gitu malah takutnya efek ketergantungannya besar loh. Kalau kita minum tidak sesuai dengan dosis dan arahan dokternya sebenarnya. Baik lagi, kalau kita kan maunya obat itu minumnya dosis sekecil-kecilnya, tapi efeknya udah kelihatan. Ya, kalau misalnya dosisnya kecil, efeknya kelihatan, ya udah dipertahankan seperti itu. Kalau misalnya kondisi udah membaik, ya dihilangin obatnya. Tapi kalau kita minumnya kalau lagi cemas doang, tapi cemasnya nggak diobatin, cemasnya makin obatnya makin nambah. Nambah susah kita berhentiin obatnya. Nanti yang ada kecanduan malah dengan obat-obatan penendang. Jadi timbul masalah baru gitu ya dok ya? Malah jadi timbul masalah baru. Baik, jadi boleh nggak sih kalau saya bilang kita tuh jangan suka ngobatin diri sendiri lah tanpa persetujuan dokter, tanpa datangin dokter gitu. Kalau obat OTC sih boleh ya, obat kantor ya. Tapi kalau obat-obat psikiatri kan agak khusus nih. Agak serem juga kita kalau beli sendiri. Jadi Sobat Tribun Tangerang dan juga teman-teman di rumah, kalau misalnya Anda semua sudah merasa tadi gejala-gejala kecemasan yang sudah harus menimbulkan pertolongan, tolong ya jangan asal minum obat sendiri ya, misalnya obat tidur atau obat penenang, please jangan, mendingan datang aja ke Dokter Emil gitu ya, di Rumah Sakit Sin Carlos Sumarekon Serpong. Nah, satu pertanyaan terakhir nih dok, trauma dok, jadi ini kemarin itu saya kan ngobrol, karena temanya ini, jadi saya tuh ngobrol dengan beberapa orang dan akhirnya ketemu satu orang yang merasa bilang gini, sebenarnya saya tuh punya sesuatu yang saya juga takutin sih gitu. Saya punya trauma yang mengakibatkan saya setiap kali saya mau tidur, saya takut, dia bilang gitu. Nah, udah ke dokter, udah kemana-mana, dia merasa ya nggak better gitu loh dokter. Nah menurut dokter gimana? Apakah trauma ini bisa disembuhkan sehingga kecemasan dan overthinking dia akhirnya bisa hilang gitu loh dokter? Baik lagi ya, disembuhkan tuh mau kayak apa? Oke. Biasanya saya tanya pasien ya, disembuhkan tuh seperti apa? Tapi dokter pernah punya pengalaman pasien yang datang dengan based on-nya trauma nggak? Ada. Penanganannya gimana dokter? Trauma itu kan macam-macam ya. Trauma yang masih sering dihadapin sampai sekarang, mau nggak mau harus dihadapin, atau trauma yang memang masa lalu dan sudah nggak bisa diapa-apain. Baik. Itu ya. Kalau misalnya kayak trauma yang masih sering kita ketemu lah, misalnya dia trauma dengan badut, setiap ketemu badut dia takut ya, ada ya yang kayak gitu ya. Trauma sama ketinggian, setiap naik pesawat dia keringat dingin. Kan kita kadang-kadang mungkin mesti ke luar negeri, harus naik pesawat. Itu kan jadi tidak terhindarkan ya. Itu ada psikoterapi yang namanya CBT biasanya. Jadi cognitive based therapy. Jadi adalah kita modalitas-modalitas yang untuk menangani hal-hal trauma yang seperti itu. Tapi kalau misalnya traumanya di masa lalu, mungkin tidak kejadian lagi, tidak ketemu lagi, pendekatannya beda lagi.
Kita bisa pakai psikoterapi yang lain, kita bisa pakai acceptance terapi, kita terima ya apa yang bisa kita ubah, apa yang nggak bisa kita ubah. Terus kita bisa teknik pengelolaan dengan psikoterapi psikodinamik. Jadi banyak deh sebenarnya, tergantung kasusnya apa. Jadi memang kalau ke psikiater, ke psikolog, dan praktisi mental health lainnya, tergantung kasusnya. Mungkin kondisi diagnosisnya sama, di atas kertas namanya sama. Tapi kan penyebab setiap orang beda-beda ya. Tentunya penanganannya akan beda-beda. Jadi nggak satu obat, satu terapi untuk semua nggak. Memang tailor-made terapi. Kayak kita bikin baju ya. Khusus buat Mbak aja bajunya. Polanya beda gitu ya. Iya, Oh, jadi pasien A dan pasien B meskipun misalnya sama-sama trauma, mungkin yang satu traumanya beda. Dia mau coba kelola, dia mau lawan. Ya udah, kita coba. Tapi kalau satu ya sudah, saya mau terima aja. Apa yang bisa saya ubah, apa yang saya nggak bisa ubah. Ya udah, kita coba dengan pendekatan yang berbeda. Gitu sih kira-kira. Baik. Nah, satu lagi nih dok, tiba-tiba ting timbul gitu ya. Jadi gini dok, ada beberapa orang menyarankan. Jadi kalau kalian merasa cemas akan suatu hal, cobalah ubah pikiran-pikiran itu dengan ke hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bisa dimanifestasikan. Nah, jadi apakah manifestasi ini merupakan salah satu cara untuk sebagai penyembuhan dari kecemasan maupun overthinking tadi dok? Saya kurang setuju sih ya. Oh, jadi sebenarnya nggak ada hubungannya ya dok ya? Kalau manifestasi dalam konteks ini, tadi kan dibilang kalau cemas kita manifestasi aja ya. Sebenarnya itu kan nggak beda jauh sama distraksi. Baik. Malah memaksa kita untuk berpikiran positif. Padahal saat itu mungkin kita nggak baik-baik saja. Kadang-kadang itu jadi bumerang loh. Iya. Berpikirnya gini, loh harusnya kan saya baik-baik aja ya. Kok saya malah nggak gini, tambah down nanti. Gitu. Jadi malah bikin Tambah down, tambah cemas, tambah sedih, biasanya seperti itu. Kalau saran saya sih, kalau memang cemas, ya nggak apa-apa, wajarin aja cemasnya. Kita kan manusia ya. bukan terima robot. dulu aja gitu ya dok? Betul, terima aja rasa cemasnya dulu. Atau enggak, kasih waktu khusus buat mencemaskan diri 15 menit dalam sehari. Mau mikirin apa terserah cemas, tapi udah waktu itu udah jangan cemas lagi. Kalau kita sudah menerima bahwa kita cemas, baru kita bisa berpikir di masa depan mau ngapain. Oke. Jadi ini kayaknya dinamain ya is okay to be not okay. Betul banget. Jadi betul. nggak apa-apa banget kalau misalnya ngerasa sedih dulu, cemas dulu, udahlah nikmatin, rasain dulu, terima dulu gitu ya dokter Betul. ya. Jangan paksa untuk berpikiran positif dan manifest hal-hal yang mungkin di luar kendali kita gitu ya dokter ya. Soalnya kalau kita tekan perasaannya terus, lama-lama kita jadi numb loh sama perasaan kita. Kita jadi nggak tahu ini nih sedih, seneng, marah, kecewa, nggak tahu. Mengaburkan malah ya dok ya? Iya. Padahal kan pengenalan emosi itu penting ya. Nah, makanya anak-anak sekarang tuh dikasih bukunya tuh yang anak kecil, oh ini aku marah, aku sedih gitu ya. Nah, karena memang pengenalan emosi itu penting. Jadi kalau misalnya kita merasa nggak enak dikit, terus kata orang, kamu jangan sedih dong. Menurut saya nggak sesuai sih. Sedih itu nggak apa-apa kok. Oh baik. Sedih, marah, kecewa, cemas, itu nggak apa-apa. Asal pada porsinya. Oh, baik. Jadi jangan dilawan gitu ya dok ya? Iya. Oke, baik dokter Emil, terima kasih banget untuk segala penjelasan dan ilmunya yang daging banget hari ini. Ternyata dokter Emil ini yang membuat kita semua tuh jadi terbuka ya bahwa rasa cemas, hal-hal negatif yang terjadi pada diri manusia, karena kita masih manusia ya dok ya, bukan robot ya, itu nggak apa-apa banget dirasain dulu, dicermati dulu, apa ya dokter ya, dipikirin juga boleh ya dok ya? Boleh. Asal nggak berlebihan ya. Nah dokter mungkin terakhir sebelum kita tutup ada pesan untuk teman-teman semuanya di luar sana yang mungkin saat ini sedang merasa anxiety atau sedang overthinking atau mungkin ada trauma dok, silakan. Apa ya pesannya, saya juga bingung. Ya pesannya sih mungkin nggak apa-apa ya kalau misalnya kita sedih, cemas, sedih, marah itu kan manusiawi sekali ya. Normal banget kita sebagai manusia punya rasa-rasa seperti itu. Tapi balik lagi pada porsinya. Ketika sudah berlarut-larut sedihnya, cemasnya, udah seminggu lebih, 2 minggu lebih, bikin kita nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin tuh saatnya kita cari bantuan.
bantuan ke teman, bantuan ke support system yang ada, maupun bantuan kesehatan mental profesional. Itu yang paling penting ya dok ya. Karena kan pencegahan atau penanganan lebih cepat lebih baik biasanya. Daripada yang udah dibiarin lama baru ditanganin, itu biasanya pengobatannya juga akan lebih lama dibanding yang langsung aware. Tuh. Baik, terima kasih Dokter Emil untuk segala penjelasannya yang sangat informatif. Dan dari obrolan kita hari ini, kita tuh belajar banyak ya bahwa nggak semua hal kita anggap biasa. Ya nggak sih dok? Bahkan jangan sampai dianggap biasa dan nggak ringan juga ya kan dok. Tapi masih bisa diatasi gitu dan dirasakan. Tadi dokter juga sudah bilang, sudah sampaikan seperti itu. Mengenali diri sendiri, memahami batas dan juga berani mencari bantuan. Tadi yang dokter bilang bisa lewat teman atau mungkin langsung datang ke klinik psikiaternya di Rumah Sakit Sin Carlos Sumbarekon Serpong, ketemu dengan Dokter Emil. Dokter praktek hari apa aja dokter? Saya di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Nah banyak loh hari prakteknya, jadi silakan janjian, silakan daftar dulu, booking dulu gitu ya dok ya. Oke baik, karena dokter ini pasiennya banyak banget, jadi harap antri ya. Gitu ya dokter ya. Baik, terima kasih Dokter Emil untuk kesempatan pada hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi mungkin di waktu lain dengan tema yang lebih daging lagi gitu ya dok ya. Terima kasih Sobat Tribun Tangerang dan teman-teman semuanya. Saya Jonita Arif pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.